saya di sana itu ambil double degree. Yang pertama itu sociology, and the second one is hukum, law. Fokus di hukum Malaysian law, including juga international law juga sih sebenarnya. Saya masuk ke 2004, graduated, lulus 2009. Oh ya, kalau kuliah di luar negeri itu nggak sama kayak di Indonesia. I mean like kita berada di tempat baru, di lingkungan baru, di cultures yang baru. Di situ kita juga diminta atau dipaksa untuk beradaptasi. Jadi kata orang, kalau misalnya kita ini di daerah bahasa Jawanya ya, tulang kurang atuh kan begitu. Nah, jadi sebetulnya ini sebuah tantangan juga buat orang tua. Artinya kita percaya bahwa pendidikan Indonesia ini bagus, tapi kalau kita nggak bisa compare antara pendidikan Indonesia dengan luar negeri, itu sebetulnya kurang bagus begitu. Karena ibarat kata jangan jadi orang yang jago kandang. Kita nggak tahu level kita itu di mana ketika kita berada di lingkungan seperti biasa saja. Tapi kalau kita sudah berada di luar, kita baru sadar nih bahwa sebetulnya kita ini masih banyak harus dipelajari di situ. Jadi kalau pengalaman saya memang saya mengalami namanya cultural shock tuh pasti. Terus saya mengalami namanya orang bilang bully ya, tapi bully dalam artian positif di situ. Jadi sebetulnya untuk menghadapi itu ya kita based on tekad sih namanya gitu ya. Jadi kalau kita bertekad untuk maju ya kita maju. Kalau kita di luar itu kita berhasil atau gagal ya depends on kita sendiri seperti itu, Mas. Perkenalkan, nama saya Solahuddin. Saya di sini diundang sebagai bacalek, Mas ya, bacalek untuk Partai Persatuan Pembangunan untuk di tahun 2024-2029. Mungkin beberapa orang tahulah sejarah saya bahwa orang tua saya, keluarga saya ada keluarga hijau kan begitu. Tapi sebuah pilihan politik ada pilihan hati, ada kenyamanan kita di mana kan begitu. Jadi sebenarnya saya masuk P3 ini adalah sebuah tantangan buat saya. P3 ini adalah partai Islam yang cukup besar, menurut saya paling besar di Indonesia dibandingkan yang lainnya kan begitu. Kita bicara politik, ya kita bicara manfaat kan begitu. Tapi mindset, I'm sorry to say lah, mindset orang lama ya. Saya tidak tanpa merasa hormat orang tua di sini. Bedanya sama muda itu satu, ambisi. Ketika orang tua berambisi kan terbatas dengan umur nih. Tapi ketika kita anak-anak muda maju, berambisi masih panjang waktunya kan begitu. Makanya saya setiap ada acara partai, saya nggak pernah pakai sarung, pakai celana, gitu. Pakai celana. Karena orang milenial saat ini kita bicara adaptasi lah kan begitu. Kalau setiap kali ada acara partai wajib, kita nggak acara wajib lah. Rata-rata pakai sarung, pasti otomatis pakai sarung juga. Nyaman nggak anak-anak muda begitu? Kita bicara konstituen P3 itu, kita bicara facts adalah rata-rata 40 sampai 50, 60 kan begitu. 30 ke bawah ini kan sebetulnya seksi. Nah di sinilah gunanya saya dan rekan-rekan yang muda-muda. Ketika kita menjadi anak-anak muda di sini, mereka akan melihat, oh berarti partai P3 itu tidak eksklusif untuk acara P3, tidak eksklusif untuk tidak acara pengajian atau isi gosah itu saja. Anak-anak sekarang kan tidak bisa dipaksa. Sekolah aja berangkat, belum tentu bisa mau berangkat kok. Ada aja alasannya begitu ya. Seperti hal itu, pilihan itu tidak bisa kita paksakan. Karena dalam sebuah kontes politik pemilu, kita di luar, oh ya saya dukung P3, tapi ketika kita bicara di bilik suara itu ada pilihan. Saya coblos A, B, C, D itu udah pilihan. Kalau saat ini saya berada di luar, kan begitu. Tapi kalau kita bicara 2024, berarti saya akan mengupayakan bukan segala cara ya, segala upaya saya untuk bisa duduk di dewan kan begitu. Keinginan saya nanti adalah ketika dewan itu memperkaya dalam artian kegiatan-kegiatan buat anak-anak muda. Jadi terutama di P3 ya. Kalau kita bicara P3 itu tadi, kita nggak melulu masalah istighosah, kita nggak melulu masalah pengajian. Sekarang saya tanya sama Mas yang ada di sini nih, saya tanya sama rekan di sini, pernah nggak P3 bikin acara stand up comedy? Wah, tahu ya. Nah, nggak ada. Pernah nggak? Pernah nggak istilah P3 itu bikin acara kontes band? Belum pernah. Kita pernah bikin yang tidak melulu masalah agama. Kalau MTQ yes, lomba nasyid yes, kan begitu. Cuman kan ini terbatas Mas kan begitu. Konteksnya terbatas. Keinginan saya nanti memang kalau memang saya memang diberikan rezeki untuk duduk di sana kan begitu. Artinya ini yang harus saya perkaya. Karena
kita harus pupuk, oke, kita bikin acara stand up comedy, bukan berarti kita menyalahi aturan, kan tidak pernah dilarang atas stand up comedy kan begitu. Jadi di sini hobi mereka itu jadi duit, hobi mereka diapresiasi, sudah cukup kok. Kita berikan panggung untuk mereka berbicara, panggung untuk mereka berkompetisi, itu cukup baik. Mereka apresiasi di situ, dan di situ sebetulnya mereka akan ingat selalu, Mas. Kalau berarti P3 ini nggak cuma melulu masalah agama kan begitu, tapi lebih ke sosial juga ada kan begitu, Mas. Jadi itu yang harus yang akan saya gembleng nanti ke depan seperti itu.